Bapak Ibu, untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita, adalah bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas, disilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPT SD Negeri Telago 2, Bapak Sugianto SPD MPD, atau yang mewakili. Yang kami hormati segenap Dewan Guru UPT SD Negeri Telago 2. Marilah bersama-sama kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan sehingga kita bisa berkumpul bertemu di ruang guru dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi modul seperti 4 menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh CBP Angkatan 11 Bu Citra Permata Dewi. Untuk itu marilah kita ucapkan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW alladzi turja syafa'atuhu min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin terhormat, untuk mempersingkat waktu karena sudah cukup siang, marilah kita awali kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan kitab. Semoga apa yang akan kita laksanakan kegiatan hari ini bisa bermanfaat untuk kemudian hari. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah wa ala kulli niyatin sholihah lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dilanjutkan acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili kepada beliau Ibu Indah Reza Hanifah SPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala UPT SD Negeri Telago 2, Bapak Sugianto SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru UPT SD Negeri Telago 2, dan yang sangat saya banggakan teman kita
Ibu Citra Permata Dewi SPD sebagai CGP Angkatan 10 Kabupaten Blitar. Angkatan 11, maaf. Iya, nanti sama Pak Eko yang angkatan 10 ya. Angkatan 11 Kabupaten Blitar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah kita ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati dan Bu Citra, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Diseminasi budaya positif. Budaya berarti sebuah pembiasaan. Positif itu adalah hal-hal yang baik. Semoga pada hari ini diseminasi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan semoga kedepannya ilmu yang disampaikan atau diberikan oleh Bu Citra kepada kita semua dapat bermanfaat, berguna, terutama dapat diterapkan kepada lembaga kita ini, kepada teman-teman semua untuk bisa menerapkannya di dalam hal yang kecil, yaitu di dalam kelas kita sendiri. Kemudian budaya positif juga sangat baik kita lakukan, kita biasakan sejak dini. Budaya positif itu budaya positif itu kita gunakan sebagai pembiasaan, bahwa guru itu yang pernah saya baca, guru itu harus sebagai seorang manajer. Semoga kedepannya kita nanti dapat sebagai seorang manajer yang tidak menghukum anak-anak, tetapi memberikan solusi kepada anak-anak yang telah melanggar aturan kepada aturan yang sudah disepakati. Biasanya anak-anak itu melanggar keyakinan kelas yang ada di kelas kita. Demikian dari saya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari perwakilan kepala sekolah kita kepada Ibu Indah Reza Danifah, disampaikan terima kasih. Dilanjutkan acara berikutnya yaitu doa penutup. Adalah kita bersama berdoa semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk kemudian hari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Anta syakirin hamdana liman hamdahu wa fi'na wa huwa al-ghafurur majid wa ya rabbana alhamdu kama yanbaghi jalala wajhika wa sultanik. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inni a'udzubika min syarri bala wa tarki syarri wa syarri qadar wa syarri qadar. Rabbana jalana anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian tadi serangkaian acara pada siang hari ini. Untuk itu apabila ada dari saya apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sepenuhnya saya berikan pada Ibu Citra Permata Dewi. Disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk doanya saya ikut di depan ya Bapak Ibu. Terima kasih pada siang hari ini Bapak Ibu sudah bisa menyempatkan waktunya menghadiri acara saya ini. Semoga acara ini nanti bisa membawa manfaat untuk kita semuanya. Amin. Nah, saya mulai saja nih Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan mendesimasikan tugas CGP saya, yaitu aksi nyata di modul 1.4, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Nah, perkenalkan, ini adalah Bapak fasilitator saya, yaitu Bapak Dery Kurniawan. Nah, sedangkan ibu pengajar praktik saya yaitu Ibu Septilia Purwanawati, sedangkan saya sendiri yaitu Citra Permata Dewi, CGP Angkatan 11 dari UPT SD Negeri Tlogo 2. Di sini ada tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan menurut KHD. KHD itu siapa? KHD adalah Ki Hajar Dewantara, yaitu tujuan pendidikan adalah segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik atau kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun. Jadi kita itu sebagai pendidik di sini diajarkan untuk menuntun, tidak menuntut anak, ya. Tidak menuntut anak itu harus pintar, harus berprestasi, tapi di sini peran kita adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya untuk hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat alam. Itu tadi adalah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Apa makna budaya positif? Nah, di sini adalah budaya positif itu apa, Bapak Ibu? Ada yang tahu budaya positif itu apa? Budaya yang baik, kebiasaan yang baik. Nah, betul sekali. Nah, budaya positif adalah nilai-nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila, ya. Jadi di sini kita mengangkat biar anak itu mempunyai karakter P3 kita. P3 apa? Profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kita menuntun anak-anak itu biar memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Contohnya yaitu tadi, pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya yaitu ada konsep utama budaya positif. Nah, di sini ada 7 konsep. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Ada perubahan paradigma. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu segitiga restitusi, ya. Nah, ini nanti kita akan membahas satu persatu nih Bapak Ibu tentang konsep utama budaya positif. Nah, di sini sebelum kita tentang konsep budaya positif, tentang perubahan paradigma, di sini saya punya game atau permainan. Nah, ini nanti
minta bergandengan. Napa nggih? Nggih. Berpasangan, bergandengan dumen kok Pak Eko karo Bu Ana. Berpasangan. Nah, saya mohon untuk berdiri nggih Bapak Ibu. Kita ikut game saya dulu nggih. Masih semangat apa tidak? Mana semangatmu? Ini. Ya, terima kasih. Nah, ini ayo kita game terlebih dahulu. Nah, di sini ada permainan kepalan tangan. Nah, nanti ada dua orang. Yang pertama dia mempertahankan kepalan tangannya dia agar tidak terbuka. Kenapa? Di dalam kepalan tangan ini nanti kita berandai-andai kalau kita sedang membawa barang berharga. Apakah itu emas atau apakah itu cintanya Anda yang Anda kepal di dalam tangannya Anda atau apakah itu membawa uang ya. Terus teman yang satunya yaitu seandainya ingin membuka kepalan tangan Anda itu. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana Anda merayunya? Opo pengen kalau Anda merayunya ingin diilik-ilik atau apa Bu? Hayo buka perang. Siapa yang jenenge Bu? Dibentak-bentak. Nah, atau diintimidasi atau diiming-imingi apa? Nah, biar Anda membuka kepalan tangan Anda. Gimana? Siap? Siap. Nah, ini Bu Supri dengan Pak Eko. Bahaya ini. Wah, ini. Pak Nada dengan Bu Suci. Oh ya. Nah, siapa ini? Nah, ya. Nah, siap ya. Oke. 1 2 3. Nah, monggo. Ayo, bagaimana? Kalau Bunda, Bu Desi dengan menggelitik. Kalau Bu Rika memberi iming-iming. Nah, ini Pak Nada memaksa ya. Wah, ini terjadi tragedi Bu Supri dengan Pak Eko ini. Bagaimana? Apakah ada yang terbuka? Ini Pak Nada memaksa Bu Suci ya. Nah. Oh ya, Pak Eko sudah terbuka. Oh iya. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, terima kasih. Nah, ini tadi contohnya. Ini ada berapa? 4 kelompok. Kelompoknya Bu Desi, ini tadi contohnya Bu Desi dengan cara menggelitik Ibu Indah. Nanti lalah Bu Indah tidak keri. Akhirnya Bu Indah tetap bisa mempertahankan kepala tangannya. Terus ya Bu Rika dan Bu Ana. Nah, ini Bu Rika memberi iming-iming. Bu Rika memberi susu dan sosis. Nah. Tapi Bu Ana tidak bergeming untuk membuka kepala tangannya. Dia tetap kekeh untuk mempertahankan benda yang ada di kepalan tangannya ini. Karena bendanya ini sangat berharga menurut Bu Ana. Nah, ini ada lagi. Tadi saya punya trik Bu Citra. Oh iya nih. Ini menumpahkan minuman supaya membuka. Oh gitu. Nah, beri tepuk tangan untuk Bu Supri, Pak Iko dan semuanya. Nah, ini tadi Bu Supri dan Pak Iko. Awalnya Pak Iko itu dirayu-rayu sama Bu Supri, diilik-ilik sama Bu Supri, tidak bergeming sama sekali. Akhirnya Bu Supri punya trik. Susunya ditumpahkan. Nah, akhirnya Pak Iko mempunyai jiwa kebersihannya. Nah, akhirnya Pak Iko membuka tangannya dan mengambil tisu untuk segera mengelapnya. Akhirnya barang berharga yang ada di kepalan tangannya Pak Iko dengan entah itu terpaksa atau tidak sengaja terbuka dan diambil oleh Bu Supri. Nah, terus yang ini Bu Suci dan Pak Nanda, ini yang sangat yang sering terjadi di sekitar kita, yaitu dengan cara pemaksaan Bapak Ibu. Pak Nanda guru olahraga, Bu Suci itu
saja karena tergugah hatinya akhirnya membuka kepala tangannya. Nah, selanjutnya, nah ini ada pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda membuka atau menutup kepala tangan? Nah, tadi ada yang membuka atau yang menutup. Nah, yang kedua, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Iya, Pak Nada? Oh, nggih, Pak Nada, monggo, hati-hati nggih. Nah, di sini berarti yang mengendalikan, ya, yang memegang kendali dan kontrol untuk membuka tangan kepala tangannya ini adalah diri kita sendiri. Apakah kita bisa tergoda dengan godaan-godaan yang ada di sekitar kita ataukah tidak, itu tergantung kita. Bagaimana cara kita untuk mengendalikannya. Ya, jadi walaupun Bapak Ibu itu digoda, wah ini digoda dengan apapun, kalau panjenengan kekeh nggak mau tergoda, pasti panjenengan juga akan tetap mempertahankan kepala tangan panjenengan. Jadi di sini yang mengendalikan siapa Bapak Ibu? Diri kita sendiri. Jadi kita itu apakah bisa dikendalikan orang lain apa tidak? Tidak. Kalau dari permainan ini tadi ya, nah kita tidak bisa dikendalikan oleh orang lain karena di sini yang mengendalikan diri kita adalah diri kita sendiri. Nah, selanjutnya, nah ini kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup? Nah, itu tadi ya. Jadi yang mengendalikan adalah diri kita sendiri. Kalau kita kekeh tidak tergoda dengan apapun, kita juga akan tetap mempertahankan milik kita sendiri. Oke. Nah, di sini ada perubahan paradigma. Nah, apakah itu perubahan paradigma? Yaitu satu, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif. Nah, jadi dalam kita membangun budaya yang positif, nah sekolah kita harus menyediakan lingkungan yang tentunya juga positif. Lingkungan yang positif itu yang bagaimana Bapak Ibu? Contohnya lingkungan yang aman dan nyaman untuk warga sekolah. Nah, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi kalau di sini di sekolah kita sudah kita ciptakan budaya yang positif, nah kita pasti akan menciptakan anak didik kita itu untuk berpikir, bertindak, dan mencipta dengan mandiri dan bertanggung jawab. Nah, yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, ini selanjutnya perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol berikut dari paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi. Nah, di sini kita akan meluruskan tentang miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, ya. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat guru mengontrol murid. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi ilusi bahwa kita membuat orang merasa bersalah itu dapat
lebih dewasa dari murid kita itu memiliki hak untuk memaksa mereka. Nah itu kita ternyata salah ya Bapak Ibu. Nah itu adalah miskonsepsi tentang kontrol. Nah selanjutnya yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Apa toh ilusi guru mengontrol murid? Yaitu pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jadi kita itu tidak bisa memaksa murid kita. Sampean harus pinter, Pak Manda memaksa. Sampean harus pinter pelajaran olahraga. Kalau disuruh lompat, apa itu Pak Manda namanya? Lompat katak, kudu dhuwur, harus bisa tinggi. Kalau lompat jauh, lompatannya harus jauh. Nah, kita tidak bisa, ya. Kita tidak bisa memaksa seperti itu, tidak bisa, karena murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kalau kita itu memaksanya, kemungkinan itu anak itu tidak akan memilih untuk melakukan hal tersebut. Ngerti ya? Nah, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi kalau seandainya murid itu melakukan apa yang dilakukan oleh Pak Nanda, berarti murid itu mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Ngerti ya? Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak sesuai. Nah, selanjutnya ilusi atau miskonsepsi yang selanjutnya yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru. Nah, di sini awalnya murid itu manut dengan bapak ibu gurunya, tapi di lain hari atau di lain kesempatan dia sadar bahwa dia tidak mau dikontrol lagi oleh bapak ibu gurunya. Akhirnya terkadang dia juga akan tetap mencoba untuk menolak bujukannya atau tetap mengikuti, tapi tergantung dengan sang guru agar dia bisa bisa mengikuti kemauan guru tersebut. Ngerti ya? Nah, miskonsepsi selanjutnya yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini ilusi yang selanjutnya yaitu mengubah kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Nah, ini tadi yang karena kita membuat murid itu merasa bersalah. Jadi murid itu merasa bahwa dirinya itu buruk, dirinya itu gagal. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kadang memberi rasa bersalah kepada murid itu kalimatnya itu terkadang malah halus, tidak membentak-bentak, tetapi itu malah menjadikan murid itu merasa
dirinya itu gagal, dirinya itu buruk. Nah, ini adalah miskonsepsi. Untuk selanjutnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak dan memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Nah, ini yang seharusnya kita hilangkan dari diri kita. Kalau kita itu merasa dewasa bahwa kita itu memiliki hak untuk memaksakan murid kita, ya. Apapun yang dilakukan dapat diterima. Nah, kita maksa apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita inginkan itu mau tidak mau harus diterima oleh murid kita. Nah, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, jadi di sini kita malah akan menimbulkan atau menumbuhkan permusuhan pada hubungan kita dengan murid kita. Ngoten nggih Bapak Ibu. Nah, ini adalah perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, ini tadi dari kita contohnya kita melakukan game pengepalan tangan tadi. Nah, bagaimana apakah kita itu bisa mengontrol seseorang? Nah, ini ya, stimulus respon yaitu realitas atau kebutuhan kita sama. Kita merasa kalau kita itu memiliki kebutuhan itu sama dengan orang lain. Tapi teori kontrolnya apa? Realitasnya kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Tapi di sini teori kontrolnya ternyata setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Jadi setiap orang itu memiliki gambaran, memiliki pedoman itu berbeda-beda. Jadi setiap orang tidak ada yang sama, bahkan keinginannya pun juga berbeda. Nah, yang kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah kita bisa mengubah seseorang biar mereka itu memiliki cara pandang kita sama terhadap kita? Apakah bisa, Bapak Ibu? Tidak. Nah, ternyata kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia itu berbeda. Jadi pandangan orang itu berbeda-beda. Bagaimana cara kita memandang dunia itu tidak ada yang sama. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi perilakunya buruk pasti itu salah. Jadi semua perilaku memiliki tujuan. Entah itu perilaku buruk pasti ada maksud dan tujuannya. Nah, selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Nah, tadi merasa saya bisa mengontrol orang lain. Saya bisa mengontrol Bu Supri agar Bu Supri itu bisa manut sama saya. Saya merasa begitu. Nah, ternyata saya salah. Hanya Anda atau hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol kita atau diri kita sendiri. Jadi orang lain itu tidak bisa mengontrol kita. Contohnya kita bermain dengan kepala tangan tadi. Jika kita masih kekeh, kita yakin kalau kita tidak ingin melepaskan kepala tangan kita, diiming-imingi, digoda dengan apapun, kita juga tidak akan tergoda. Iya, kita akan tetap kekeh pada keyakinan kita sendiri. Jadi yang bisa mengontrol diri kita hanya kita sendiri. Iya. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ternyata salah. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Nah, harus diganti. Model
model berpikir menang. Ngoten ya. Nah, selanjutnya, nah ini ada pertanyaan pemantik. Coba. Yang pertama, menurut Bapak Ibu guru, apakah makna disiplin? Apa Bapak Ibu? Makna disiplin itu apa Bapak Ibu? Menurut pandangan panjenengan. Apa? Disiplin tepat waktu. Terus apa malih? Patuh. Tepat waktu, patuh. Lalu yang kedua, pernahkah Bapak Ibu guru menerapkannya di dalam kelas? Bagaimana? Pernah nggak boleh? Pernah. Contohnya apa? Masuk tepat waktu. Masuk kelas tepat waktu. Apa Pak G?